Hampir semua usaha sekarang, hampir semua. Sekarang bahkan pajak tuh berlapis-lapis. Nanti tuh nggak usah ada pajak. Pemerintah tuh hanya mengkoordinasi, nggak usah menikmati apa-apa. Begitu. Banyaklah nanti bagaimana Islam berubah ketika sudah berjaya. Sekarang ini kan semua dipajakin, melangkah pajak, itu pajak, kesini pajak, dikepung pajak. Jadi pemerintah itu sama dengan memeras sebetulnya. Tema kali ini, kasihan Dajjal, tidak pernah kita colek-colek lagi. Jadi tema pagi ini tentang Dajjal kembali. Karena ingat di dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW, Dajjal itu justru muncul karena tidak pernah disampaikan lagi di mimbar-mimbar. Nah maka ini menunda kemunculannya. Ya. Maka harus disampaikan di mimbar. Jadi saya ingin sedikit memperdalam. Seringkali kita tanpa disadari ya di alam sadar, ketika kita bilang Dajjal, maka yang teringat hadis baginda Nabi Muhammad SAW tentang sosok Dajjal. Sosok manusianya lah, sosok makhluknya. Padahal sebetulnya rekan sekalian, Dajjal itu luas sekali pengertiannya. Karena ini simbol. Jadi segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, sesuai fitrahnya, baik prosedur, sistem, atau keadaan yang justru melawan arus dari kehendak Allah dan terus diterapkan, digaungkan menjadi panduan, itu disebut Dajjal. Jadi Dajjal itu luas sekali. Memang betul akan ada makhluknya pun. Bahkan Dajjal kecil itu ada 30 orang, kata Nabi ya. Bahkan sekelas Dajjal pun ada 60 orang, pembohong besar. Jadi jelas sekali. Jadi supaya teman-teman memahami, Dajjal itu luas sekali pemahamannya. Baik. Nah, kita akan bicara sistem Dajjal. Sebetulnya saya ingin membuktikan kebenaran mimpi Muhammad Qasim. Kebenaran Mubasyirat. Bahkan dari sekian banyak mimpi, ribuan mimpi, salah satu yang menurut saya fenomenal itu adalah mimpi Muhammad Qasim yang dialaminya 9 Februari 2018. Tapi di sini saya tidak akan membahas mimpi Muhammad Qasimnya, tapi sebagai satu rujukan bahwa apa yang dimimpikan oleh kita semua, salah satu Muhammad Qasim, sesuai persis dengan Quran dan hadis terkait dengan Dajjal. Simbol-simbolnya itu persis sekali. Makanya saya katakan ini monumental sebetulnya. Fenomenal dan monumental. Baik, kita bahas ya. Jadi sekali lagi bukan membahas mimpi Qasim ini panjang mimpinya, tapi saya ingin membuktikan kebenaran bahwa intinya sulit kita keluar dari sistem. Di dalam gambaran mimpi Muhammad Qasim pun sulit keluar. Hanya satu cara solusinya. Nanti kita lihat apa solusinya. Lihat, di dalam mimpi aku sedang melewati sebuah tempat. Dalam perjalanan aku melihat ke arah permukaan tanah yang tumbuh sejumlah rumput
di atasnya. Aku merasa bahwa di lokasi ini ada emas, batu-batu permata, dan logam-logam mulia lainnya. Karena sekalian, kalau di dalam sebuah mimpi, melihat emas, batu-batu mulia, logam, dan sebagainya, itu sebuah simbol kuat. Waktu aku menggali, aku menemukan benda seperti batu. Saat aku bersihkan kotoran-kotoran darinya, aku tahu rupanya batu itu adalah emas. Aku sangat bahagia dan terus menggali dan menemukan emas, batu-batu permata, dan logam-logam mulia lainnya. Aku sangat bahagia dan berkata, aku akan membuat mesin seperti yang aku lihat dalam mimpiku dengan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam mimpiku yang lain maksudnya. Aku masukkan semua ke dalam tas. Membawanya lalu melangkah maju. Sekarang aku hendak mencari tempat di mana aku bisa mencairkan emas ini dan logam lainnya untuk membuat sebuah mesin. Aku terus berjalan, lalu aku melihat sebuah gedung di sisi kananku. Aku berkata, aku tidak bisa menemukan semacam tungku pembakaran besi untuk membuat mesin itu di sana. Waktu itu aku melihat, saat masuk ke dalam gedung, aku merasa bahwa gedung ini ada di bawah kendali pasukan satanik. Satanik. Ya, sistem Dajjal maksudnya. Jadi gedung itu, di mana Qasim berada, ya banyak dikendalikan pasukan setan, pasukan setan ya. Aku jadi merasa takut karena pikiran ini dan berkata, jika ada yang melihatku, mereka pasti menangkapku. Nih, ya, poinnya. Tapi aku aku harus tetap di dalam gedung tersebut. Tidak ada pilihan lainnya. Coba garis bawah ya. Ini bagi yang sering menaklukkan sudah paham ya. Kemana mimpi? Artinya sesuai dengan apa yang Nabi sampaikan. Anda tidak akan mampu berhadapan dengan arus di kota, dan Anda tidak akan bisa keluar dari sana karena sistem sekarang sudah dikuasai oleh sistem Dajjal. Yang bisa hanya satu, tetap tinggal di gedung ini, tetap kita tinggal di dunia ini, tapi ada satu, hanya satu-satunya solusi di saat ini, yaitu muncul. Jadi kita tidak mungkin keluar, tidak mungkin kita melawan arus, kita tidak mungkin mau keluar kemana, loncat kemana, di sini juga. Anda mau lari ke Pangandaran, loncat di sana, sama, mau loncat kemana? Nah, inilah gambaran di mana situasinya seperti ini. Nggak bisa kemana-mana, memang harus di gedung itu, hanya satu-satunya. Nah, itu gambarannya, tidak pilihan lain. Ya, seperti itulah kita keadaan sekarang. Makanya setelah saya gali, agak heran, mengapa kok baginda Nabi Muhammad SAW ketika menyangkut fitnah akhir zaman, menyangkut fitnah Dajjal, kok disuruh lari terus ke gunung-gunung? Tidak ada solusi lain. Artinya sekarang ini yang paling bijaksana, seperti nanti yang Muhammad Qasim lakukan juga ketika diberi kekuasaan di Pakistan. Apa coba? Negaranya mengasingkan, sama. Ya, ini kita miniatur nih, mengasingkan diri. Nanti
pun negara yang akan dijadikan pilot project persatuan Islam mengasingkan diri, Uzlah. Kan tidak ada lain kan solusinya. Ya, betul kan? Tidak ada lain solusinya. Waduh, seharusnya jangan dong. Bertempurlah di kota, dakwahlah di kota. Anda lupa Nabi mengatakan Anda merasa beriman, Anda mau menghadapi Dajjal, gak akan sanggup. Ini menghadapi sistem Dajjal, gak sanggup. Ya contoh lah Ustaz Basalamah itu, bagaimana kurang dianggap hebatnya oleh jamaah ya. Oleh saya pun juga, wah ini orang yang kuat imannya. Tapi terseret juga. Dan saya tidak yakin dia tidak tahu ada kuota tambahan dijual belikan, tahu itu pasti tahu lah. Apalagi dijual mahal, tahu. Dan tahu kuota itu untuk haji-haji yang supaya tambah tidak antrinya panjang. Terus saya juga Menteri Agama coba kurang apa? Anak kiai juga memimpin banser, polisinya seolah-olah polisi syariahnya NU, kurang hebat gimana ya ilmunya? Terseret juga. Siapa yang bilang tidak terseret? Ya, jadi betul kata Nabi. Nabi bisa melawan itu. Nah, sok silahkan siapa? Anda mau sok silahkan. Anda mau ikut terlibat di dalamnya. Ikhwanul Muslimin, gagah berani dulu. Saya ingat betul lahirnya juga saya masih ada, masih kecil. Ingat lahirnya awal. Gagah berani dengan bendera. Pokoknya asal beda. Ya. Pokoknya asal kuat. Mau merubah sistem. Lama-lama sama juga. Apa bedanya? Terseret semua terseret. Presiden siapapun sekarang nih, presiden siapapun, bisa merubah sistem. Nah, nggak bisa. Jelas, sudah jelas. Ya kalau negara ya harus mengasingkan diri, merubah total. Nggak usah ikutan sistem keuangan dunia. Ciptakan sistem uang sendiri. Pokoknya putus jaringan semua. Nah itu baru benar. Nah seperti Pakistan nanti. Mengasingkan diri. Udah. Tutup pintu. Ayo kita sekarang tidak ada transit uang. Bagaimana untuk makan? Nanam ini, nanam itu, segala macam lah. Sementara tidak ada upah semua dulu. Setahun ini semua pegawai negeri nggak ada upah. Kita bekerja ikhlas dulu semua. Wah, tidak ada beban negara lagi. Bensin gratis, semua gratiskan dulu, semua begitu. Nah kalau begitu bisa itu. Negara tidak ada beban gaji kepada PNS. Sudah, pokoknya yang penting makan ya. Tidak ada gaji semua bergerak dulu. Kalau kita masih cantolan sana sih, ya, itu kata Nabi benar, ya. Tidak ada yang mampu. Maka cuma satu solusi, Uzlah. Nah, Uzlah pun ternyata tidak bisa 100%. Tapi meminimalisasi, minimal kita doa kita insya Allah dikabulkan. Kenapa? Bebas dari syirik. Minimal kita sudah dilatih menjadi satu jamaah yang kuat ikatan batinnya. Minimal kita sudah menerapkan banyak kegiatan sehari-hari Nabi. Nah minimal itu. Tapi kita masih tidak bisa 100%. Kenapa? Karena kita tidak punya kekuasaan. Kita tidak punya kekuatan. Kita hanya bisa menghindar sekarang ini. Kita tidak bisa melawan, menghindar bisa. Ya sudah, menghindar. Baik, jelas ya? Kita lihat takwilnya.
penuh dengan simbol rohani, teman-teman sekalian. Ilham, kenabian, simbol mimpi. Petunjuk tentang tugas kebangkitan Islam dari Timur sangat selaras dengan mimpi lain dan baik helper maupun majlis gajah. Kalau kita perhatikan, mimpi Muhammad itu hampir diperkuat dengan mimpi lain. Bagus itu. Menemukan emas, batu permata, dan logam mulia. Artinya apa? Menemukan ilmu laduni dari langit, hikmah dan rahasia ilahiyah yang tertanam di bumi kita ini, baik yang nampak maupun yang gaib. Tanah dalam mimpi itu dunia ilmu batin, hakikat yang tersembunyi. Emas dan permata adalah ilmu hakiki dan hikmah robaniyah. Dan Quran, Allah memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Tapi pastinya kepada orang yang sudah bertauhid murni. Hikmah itu modal dasarnya harus bertauhid. Coba, apa itu? Kalau yang diklaim hikmah-hikmah saat ini bahkan seolah-olah jadi karomah, itu halu atau dari setan. Sebab yang sekarang mengklaim banyak karomah-karomah itu ahlul syirik, ahlul bid'ah, dan ahlul khayalan. Hati-hati teman sekalian. Bahkan akhirnya saya mulai paham. Untuk ujung akhir zaman saat ini, karomah terbaik adalah kita diberikan mubasyirat oleh Allah. Yang benar itu masuk akal. Bukan nurun rantai emas, bukan bisa terbang atau apapun. Jadi karomah yang betul bukan seperti tukang sulap yang dipamerkan para habib. Bukan. Itu pembodohan. Tapi hikmah yang diberikan oleh Allah sifatnya yang benar-benar bisa menyelamatkan dirinya dan umat. Menurunkan rantai emas nggak ada menyelamatkan diri dan umat. Pembodohan. Makanya pengikut Habib itu mohon maaf, karena Anda mau dibodohi, jadi Anda bodoh-bodoh. Karena Anda mau dibodohi. Dan percaya saja. Ada Habib, digali kuburannya, lagi baca Quran katanya. Gimana ya? Logikanya gimana coba? Oh, jadi Habib berarti ada ruang itu apa, tembok atau gimana gitu. Tapi jamaahnya tuh Masya Allah. Karena cerita itu kakinya dicium-cium. Kan karomahnya itu informasinya salah. Hanya mendewa-dewakan diri. Betul, diperlakukan kayak dewa akhirnya. Itu karomah yang menyesatkan. Yang dimaksud di dalam Al-Baqarah 269 adalah hikmah yang mengandung inti keselamatan, bukan tukang sulap. Jelas ya? Makanya saya sudah sampaikan, tinggalin Habib-Habib itu, tinggalin. Membawa ke neraka saja itu, jelas sekali. Membawa ke neraka. Pembohong besar, bisa jadi termasuk 60 pembohong itu. Pentolan-pentolannya ya. Oke, jadi ilmu hikmah itu di dalam konteks mimpi ini dan dalam konteks Al-Quran adalah sesuatu yang bisa menyelamatkan dari pandangan Allah, maksiat kepada Allah ya.
ingin membuat mesin dan logam mulia. Artinya apa? Tadi kan mimpi Muhammad Qasim itu begitu. Takwilnya mesin adalah proyek peradaban ilahiyah, sistem Islam yang hidup, bukan ide mati. Dalam arti yang lain, Qasim memikul amanah akan membangun peradaban Islam modern, bukan, yang bersumber dari wahyu. Ingat, mimpi itu juga wahyu, tapi wahyu kecil yang tidak mengandung syariat baru. Begitu. Kita luruskan, kita berani. Wahyu, iya wahyu. Wahyu kecil tidak merubah syariat. Karena di hadisnya 1/46 wahyu atau kenabian. Jelas ya. Mesin adalah metafora untuk mekanisme kebangkitan akhir zaman. Sistem tauhid, sistem ekonomi, sains, kekuasaan yang bersih dari dajjalisme. Paham dajjal ya. Jadi ini supaya pelan-pelan, supaya paham. Jadi ketika kita ngomong dajjal, jangan hanya terpaku kepada sosok, tapi juga kepada lingkungan kita, sistem kita. Jangan-jangan kita sekolah juga dengan sistem dajjal juga, dan memang benar. Karena sekarang ini hampir semua sistem sekolah itu berpikir materi, tujuannya untuk kehidupan dunia saja. Walaupun kuliahnya di perguruan tinggi Islam, tapi tetap didorong kepada situasi berpikir hidup untuk hidup. Gedung, pasukan satanik, itu dalam mimpinya ya ada. Takwilnya ini menggambarkan dunia sistem global modern. Peradaban dajjal yang menguasai alat produksi, ilmu, dan teknologi. Yang tengku pembakaran tadi. Tuh, anak-anak itu jangan terlalu keras. Ya. Jangan dibiarkan kalau ada sesuatu yang mengganggu. Oke. Jadi artinya ketika di gedung ternyata gedung itu dikuasai pasukan satanik, ya sistem ini memang dikuasai oleh sistem yang justru bukan yang Allah kehendaki. Masuk ke dalamnya berarti menghadapi sistem dunia yang penuh dengan jebakan. Tuh lihat, jebakan materialisme, sekulerisme, kontrol Zionis, tetapi tetap kita terpaksa ada di dalamnya. Tuh kan, paksa memang. Kita ini sudah menuju jebakan materialisme. Giliran TV 7 menyindir kiai yang pakai alpat marah. Sudahlah, jangan jadi munafik. Memang begitu kok. Kiai kaya-kaya sekarang. Mana yang disebut dengan contoh untuk hidup sederhana seperti Nabi. Nabi punya kuda tunggangan tapi untuk perang, bukan untuk sehari-hari, bukan untuk pamer. Sekarang itu begitulah. Saya ngumpulin ada 100 video bagaimana betul-betul tidak ada bedanya antara adab dengan syirik. Kita berani saja dan kita dukung. Dan itu ya, ya memang benar. Saya kan sudah bicara berapa bulan lalu, setahun yang lalu. Kiai-kiai kaya-kaya, saya kan hampir banyak yang sudah saya datangi rumah kiai, rumah semua segala macam. Bahkan yang herannya tuh bangunan pondoknya sudah rapuh-rapuh,
rapuh, tapi bangunan kiainya mantareng. Begitu di pondok pesantren sekarang. Banyak. Ya. Bahkan punya rumah sendiri di luar dari pondok. Wah, ada milinya mobil yang 500 juta, 600 juta, bahkan 1,6 miliar. Sementara santrinya koreng-koreng, ya. Buduk-buduk. Begitu. Terseret, jadi betul kan? Ya. Materialisme. Oke, terusan. Nah, baik, itu gambaran mimpi Muhammad Qasim untuk membuktikan apa yang disampaikan mimpi Qasim benar. Itulah hebatnya Mubasir, ya. Jelas tidak bisa keluar katanya karena terpaksa. Tapi harus selamat. Mari kita lihat secara teori apa dan bagaimana sistem Dajjal ini. Rekan sekalian, yang pertama saya akan bahas dari lapisan ideologis, pergeseran nilai dan persepsi. Sistem Dajjal bukan hanya teknologi atau politik, tapi bisa cara pandang. Nah, ini dia. Jadi, cara pandang yang menipu sebetulnya. Tidak ada manfaatnya, justru menjebak. Membuat hilang inti makna roh dan jiwa. Begitu. Jadi menipu. Yang mengubah kebenaran jadi opini. Opini jadi kebenaran. Contoh kita nih. Jelas hadisnya, jelas pernyataannya dari Nabi, tidak ada tafsir takyul lain yang bisa menafsirkan hadis tentang ujlah. Coba bayangkan. Dijadikan opini. Ngapain itu gajah? Bahkan Al-Mahdinya pun sama itu. Ngomong ngapain itu dikit. Coba. Jadi opini. Di keluarga besar saya pun jadi opini. Sedikit udah gila itu. Putus asa katanya dia. Menghadapi hidup. Putus asa katanya. Coba. Kan opini. Tapi mereka justru, yang mereka tuh opini sebetulnya sekarang ini. Tidak jelas tujuan hidupnya. Bangun gedung terus, memperbaiki terus, beli mobil lagi. Coba, tidak jelas. Itu namanya opini seperti. Rekan sekalian, alhamdulillah sekali. Saya pernah menikmati, ya. Jadi tahu perbedaannya. Kalau teman-teman kan nggak bisa ngomong. Mas Dedi nggak bisa ngomong. Kenapa? Karena belum pernah punya. Ternyata teman sekalian betul menipu. Udah cukup sebetulnya. Terlalu iming-imingi bisa itu bisa ini, mobil lagi. Memang betul lebih enak. Ada lagi betul lebih enak lagi. Bahkan ada kursi pijatnya. Lama-lama ditawarin lagi mobil. Bisa ada robotnya, bisa nyiketin gigi gitu. Bangun, dipijitin, gantiin baju nanti. Itu sebetulnya pembodohan. Kita tidak gerak, kita tidak ada usaha, dimanjakan oleh sistem. Giliran mobilnya macet, nggak bisa apa-apa nanti. Jangan lupa kok segi gitu, kalau gini apa gini kok segi gitu. Karena biasakan pakai robot. Nah itu dia, menjebak kan, menjerumuskan. Dan ternyata rekan sekalian, baru sekarang terasa, betul kenikmatan itu semu hanya mengejar tambahan lagi. Wah, saya pengen beli mobil ini. Wah, kebetulan ada proyek baru nih. Sebanyak-banyaknya untung saya ambil untuk keinginan mobil yang wah tersebut. Begitulah terseret. Jadi itu opini semua. Teman-teman sekalian, kaya raya itu yang kita pamerkan opini itu. Kita harus bisa membalikkan itu.
Wahai Anda yang berseliweran pakai mobil, yang sebetulnya juga Anda hutangnya banyak. Opini itu. Iya, kan banyak. Kaya raya itu juga numpuk di bank. Opini Anda itu sedang beropini sekarang tuh. Jadi Anda sekarang di majelis gajah, justru kita harus gagah. Ya Mas Aidin gagah ya. Gagah. Walaupun kita salah jepit yang kotor lagi. Saya kalau ke kota nih, Selasa tuh paling kotor, waduh. Masuk ke restoran, becek sedikit, waduh. Karena dari sini kan. Dari gunung. Mulai hari ini yakin, pede, bahwa kitalah yang real sesungguhnya di mata Allah. Mereka tuh beropini semua, halu semua. Ujung-ujungnya datang malaikat. Nah, kan benar, kamu halu selama ini. Pengen balik kan? Nah, pengen mencontoh kita kan? Nah, berarti yang real siapa? Kita. Pada saat malaikat, tunggu sebentar, malaikat sebentar ya. 2 menit aja. Tunda. Ya. Berarti Anda salah kan? Halu, berarti hidup Anda halu selama ini. Dan saya sudah merasakan, teman-teman saya sekalian, kalau cerita ini mungkin seminggu juga nggak selesai. Pernah hidup halu saya. Dan tidak ada manfaat, tidak ada bekas, tidak ada. Yang ada bekasnya dosa. Itu dia. Itulah mereka yang halu. Jadi kita sekarang harus balik. Anda yang kaya raya, yang apa, halu hidup Anda. Kami yang real begini. Begitu ya. Kebenaran wahyu digeser oleh narasi buatan media, buatan ilmuwan, buatan pendidikan, macam-macam. Nih sistem Dajjal. Jadi kebenaran sesungguhnya itu digeser oleh opini. Jadi teman-teman sekalian, jangan bangga. Ya, jauhi saja. Punya itu, punya itu, dah. Kalaupun punya duit nggak apa-apa, banyak boleh. Kalau banyak boleh. Saya punya, ada yang ngasih 5 triliun, alhamdulillah. Saya simpan di tabungan. Tapi tidak perlu dipamerkan dalam bentuk harta benda. Ya cukup saja paling bagus, nyaman, aman, inovasi, sudah itu aja. Misalkan begitu. Nah, uangnya kita berbagi untuk kepentingan kejayaan Islam. Sebagian disimpan untuk tabungan, untuk kita juga keluarga. Itu boleh. Nah, Nabi pun, sesungguhnya Nabi itu, teman sekalian, di zaman beliau seharusnya paling orang kaya. Kenapa coba? Ghanimahnya paling besar. Dan Nabi kena bagian paling besar terus ghanimahnya. Baca riwayat sejarah. Karena memang begitu. Ghanimahnya paling tinggi loh Nabi. Kan kalau untuk kebutuhan Nabi kan haknya Nabi. Ya sudah kata Nabi, beli unta 100. Beli itu, beli ini. Tapi tidak begitu. Justru alhamdulillah saya dapat rezeki banyak. Untuk bekal di akhirat semakin banyak. Begitu. Itu kalau orang yang tidak halu. Jadi mari kita akan menggeser peradaban ke depan yang terseret dunia. Justru ada sedang berhalunisasi. Justru ya, real itu adalah kehidupan para nabi. Apa coba nabi akan real nanti kehidupannya? Dibangun istana di surga. Tuh, real. Abadi lagi. Itu yang real. Kalau yang sekarang tuh fata morgana. Nilai-nilai seperti amanah, zuhud, kesadaran diganti dengan branding, tuh, ambisi dan gaya hidup kompetitif. Sekarang ini terjadi. Justru kita yang sederhana, yang bercahaya di pandangan Allah,
yang dimuliakan di langit, penuh dengan bobot, itu malah dianggap orang aneh. Ya. Tapi orang yang wangi branding, kalau kita minyak wanginya yang 10.000, 6 bulan nggak bisa habis lagi. Ya. Mereka yang jutaan, itu toh sama juga, pada akhirnya akan hilang juga. Ya, ini di dalam Al-Quran jelas, mereka menjadikan yang batil nampak indah di mata manusia. Jadi jelas ya, lapisan ideologis tuh hancur, lebur, terseret oleh sistem Dajjal, apa tadi? Dajalis ya. Jadi sistem yang kamuflase saja. Oke, baik. Efeknya, nih manusia kehilangan basiroh, tuh kan betul. Rekan sekalian nih, karena saya pernah juga merasakan itu, ketika kita ada di atas, betul teman-teman sekalian, kita boro-boro ingat kepada penderitaan, boro-boro ingat Tuhan, boro-boro ingat, hanya ingin menikmati aja dan tidak pernah puas-puas. Itu dia basirohnya. Akhirnya apa? Malas ke masjid, malas sholat banyak sendirian ya. Ada gotong royong nggak ikut, cuma ngasih uangnya saja, makin jauh dari masyarakat. Pokoknya begitulah. Itu ya. Yang berikutnya, landasan ekonomi, perbudakan financial global. Itulah sistem Dajjal juga ya. Yang sekarang ada di dunia ini sistem Dajjal berbasis riba. Saya dulu kan bergaul dengan para pengusaha sekalian ya. Hampir jarang loh pengusaha tidak kredit ke bank. Karena ditawari ada proyek baru nih, entah dari pemerintah, entah ada apa. Kan uangnya tidak cukup membangun proyek baru, akhirnya kredit ke bank. Terseret. Hampir semua usaha sekarang, hampir semua sistem riba ya. Semua orang hidup dari uang yang nilainya diciptakan oleh sistem yang mereka tidak bisa kendalikan, yang mereka tidak kendalikan. Jadi dikendalikan oleh arus. Ya. Jadi begitulah memang terjadi sekarang. Bank sentral, riba, pajak, inflasi menjadikan manusia budak, tak kasat mata. Sekarang bahkan pajak tuh berlapis-lapis. Nanti tuh nggak usah ada pajak. Pemerintah tuh hanya mengkoordinasi, nggak usah menikmati apa-apa. Begitu. Banyaklah nanti bagaimana Islam berubah ketika sudah berjaya. Sekarang ini kan semua dipajakin, melangkah pajak, itu pajak, kesini pajak, dikepung pajak. Jadi pemerintah itu sama dengan memeras sebetulnya. Ya, karena semua dipajak, makan dipajak, duduk pajak, parkir, sebentar aja mobil parkir pajak, beli topi pajak, beli ini pajak semua. Ya. Masuk WC pajak lagi 2.000, semua dipajak. Luar biasa. Oke. Rasulullah bersabda, akan datang pada manusia suatu masa seseorang tidak peduli dari mana mendapatkan harta. Yaitu dari pajak yang berlapis-lapis, dari riba, dari main uang, dari main game dan semuanya. Oke, kita teruskan. Efeknya apa? Kemerdekaan ekonomi sirna. Bahkan orang beriman sulit menghindar dari sistem tanpa ujlah ekonomi. Makanya nanti total ujlah ekonominya putus mata rantai. Itu saja. Dan orang harus berani. Harus berani. Ya, orang yang memimpin untuk ujlah, baik tingkat pribadi, baik tingkat
organisasi begini, atau tingkat negara sekalian, harus punya keberanian dahsyat. Keberanian tanpa takut sedikit pun. Dan kita sedang dilatih untuk berani secara total, tapi keberanian yang dihitung. Artinya dihitung itu begini, teman sekalian. Kalau mau minta tolong kepada Allah, pertanyaannya, Allah kira-kira mau nolong kita nggak? Lalu bagaimana cara Allah menolong kita? Nah, itu dihitung. Oh, ternyata Allah mau nolong kita harus syirik bebas dulu. Harus doanya begini-begini. Nah, hitungan itu. Bukan kita masih kuburiyun, masih percaya Habib. Doanya mau dikabulkan bagaimana? Mungkin. Wah, buktinya saya nih, kaya raya kan dikabulkan doanya. Orang kafirun malah jauh lebih didoakan, dikabulkan kalau hitungannya itu. Bukan hitungannya seperti itu, ya. Oke rekan sekalian, maka tidak mungkin jika kita mau keluar dari sistem dajjal dalam konteks ekonomi itu jika kita tidak putus hubungan dengan sistem itu. Lalu lapisan teknologi, kontrol dan pengawasan global. Wah, teknologi udah luar biasa memang. Bahkan dajjal menurut sifat Allah, melihat segalanya, mengetahui segalanya, ya. Makanya ada simbol mata satu mengawasi dunia. Karena kan memang ada bank data. Ya kita kan, rekan sekalian, kita ini tidak bisa menghindar. Selalu harus terkait dengan internet. Terkait dengan internet, maka kita tahu ada di mana. Mudah sekarang. Walaupun kita di Amerika dimanapun, termonitor terus. Semuanya terbuka. Makanya nanti pada saat perjuangan tertentu itu harus putus total, ya. Dan pasti Allah memberikan solusinya bagi kita untuk bagaimana kita berkomunikasi. Demikian juga yang poin keempat, lapisan politik dan hukum. Wah, ini pun sudahlah kita sama-sama tahulah. Hukum Allah hampir sirna. Makanya teman-teman sekalian, jangan heran sekarang ini orang-orang yang baru 40 tahun sudah stroke. Padahal hidupnya bergelimang. Kenapa? Karena pikirnya terus dirangsang untuk lebih hebat, lebih hebat, lebih hebat dalam konteks materi. Sudah triliunan, matinya juga nggak bawa uang. Bahkan menyesal seumur-umur, dihisapnya pun mungkin 1000 tahun, mungkin 5000 tahun karena kebanyakan harta. Bayangkan, berdiri terik matahari 5000 tahun, silahkan bayangkan. Mending seperti Mas Haidir sekarang, dijemur di kebun karena untuk nanam singkong. Masya Allah, daripada dijemur di akhirat antri kebanyakan harta 2000 tahun. Kemana ini ya? Kemana ini ya? Catat, kemana ini? Ribuan tahun begitu, coba bayang. Kebanyakan lupa lagi. Wah, lupa saya, lupa. Enggak lupa. Tangan semua, kaki semua berbicara nanti ya. Ya ini malaikat nih, ini buat main gaple nih, malaikat nih, wah terus. Ini buat kotik nih malaikat, wah cepret lagi, wah. Rugilah ya. Makanya halunisasi. Tapi intinya, poin-poin tadi adalah kehidupan sistem dajjal hanya menyeret kita kepada hawa nafsu,